Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoif, NIM saya 112200064 dari kelas A2 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kuis matematika diskrit. Di sini sudah ada soalnya. Yang pertama yaitu jika diketahui himpunan A itu Eko, Rina, Tono, dan Dika, kemudian himpunan B merah, hitam, dan biru, maka relasi suka dengan warna himpunan A ke himpunan B dapat disajikan dalam diagram panah, diagram kartesius, himpunan berpasangan, berurutan, dan dengan rumus. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Yang pertama yaitu diagram panah. Di sini sudah ada Eko, Rina, Tono, dan Dika. Di sini sudah ada warna merah, hitam, dan biru. Selanjutnya kita akan pasangkan himpunan A ke himpunan B. Di sini Eko ke warna merah, kemudian Rina ke warna hitam, kemudian Tono ke warna merah, dan Dika ke warna biru. Dan selanjutnya yaitu diagram kartesius. Nah, di sini sudah ada Eko, Rina, Tono, dan Dika. Kemudian di sini Eko itu berpasangan dengan warna merah, kemudian Rina berpasangan dengan warna hitam, kemudian Tono berpasangan dengan warna merah, dan Dika berpasangan dengan warna biru. Nah, di sini untuk yang C itu ada himpunan berpasangan berurutan. Nah, di sini R sama dengan Eko berpasangan dengan warna merah, kemudian di sini Rina berpasangan dengan warna hitam, kemudian Tono berpasangan dengan warna merah, dan Dika berpasangan dengan warna biru. Nah, di sini sudah rumusnya. Misalkan diketahui A 1 2 3 4 dan B 1 2 3 4 5 6 7 8, maka suatu fungsi A ke B, kemudian yang ditanyakan fx plus 2x min 1. Kemudian di sini gambarlah fungsi f dengan diagram panah. Yang B itu tentukan range fungsi. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Yang A itu kita buat diagram panahnya. Di sini ada 1 2 3 4 dan di sebelahnya ada 1 2 3 4 5 6 7 8, dan yang ke satu itu berpasangan dengan 1, kemudian 2 berpasangan dengan 3, dan 3 berpasangan dengan nomor 5, dan nomor 4 itu berpasangan dengan nomor 7. Nah, di sini bagian B itu tentukan range fungsi f. Dan di sini dari diagram di samping terlihat bahwa fx sama dengan 2x min 2. Di sini f yang pertama itu 2 dikali 2 dikurangi min 1 sama dengan 1. Kemudian di sini ada fungsi kedua yaitu 2 dikali 2 dikurangi min 1 sama dengan 3. Nah, ini untuk nomor 2-nya itu sudah berpasangan dengan nomor 3. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu 2 dikali 3 dikurangi min 1 sama dengan 5. Dan di sini di diagram panah sendiri nomor 3 berpasangan dengan nomor 5. Dan yang terakhir ada fungsi yang keempat yaitu sama dengan 2 dikali 4 dikurangi 1 sama dengan 7. Dan di sini nomor 4 berpasangan dengan nomor 7. Kemudian soal nomor 2 yaitu di antara 100 siswa 32 orang suka statistika, kemudian 20 orang suka analisa perancangan sistem, 45 orang suka matematika diskrit, 7 orang statistika dan analisa perancangan sistem, 10 orang suka analisa perancangan sistem dan matematika diskrit, dan yang 30 orang tidak suka satupun di antara ketiga mata pelajaran tersebut. Yang ditanyakan adalah bagian A, hitung banyaknya siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut. Kemudian bagian B, hitung banyaknya siswa yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, gambarkan dengan diagram Venn. Dan di sini sudah ada jawaban nomor 2 bagian A, yaitu yang ditanyakan
hitung banyaknya siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut. Dan di sini ada N A himpunan B himpunan C. Dan di sini NS ini jumlah siswanya dikurangi siswa yang tidak suka ketiga mata pelajaran. Nah, di sini jumlah siswanya itu ada 100 orang dikurangi 30 orang yang tidak suka ketiga mata pelajaran tersebut. Dan hasilnya adalah 70. 70 dari mana? 100 dikurangi 30 sama dengan 70. Lanjut ke rumus setelahnya, yaitu N ini 70 ini dapat dari mana? Dapat dari hasil sebelumnya. Dan di sini NA itu 32. 32 itu yang suka statistika. Kemudian ditambah 20 orang. 20 orangnya itu dari suka analisa perancangan sistem. Dan yang 45 orangnya itu yang suka matematika diskrit, dikurangi 7 orang yang suka statistika dan analisa perancangan sistem. Dan yang 15 orangnya ini yang suka matematika diskrit dan statistika, dikurangi 10. 10-nya ini dari yang suka analisa perancangan sistem dan matematika diskrit. Kemudian di sini kita jumlahkan semua dan hasilnya 65. Maka kita pindahkan 65-nya itu ke depan. 70 dikurangi 65 sama dengan 5. Jadi banyaknya siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut adalah 5 orang. Dan yang bagian B itu disuruh hitung banyaknya siswa yang hanya suka satu dari ketiga mata pelajaran. Dan di sini sudah ada siswa yang hanya mempelajari statistika. Kemudian di sini 32 orang dari mana? 32 orang itu dari yang suka statistika saja. Kemudian dan 5 dapat dari mana? 5 itu dapat dari sini. Jumlah siswa yang suka ketiga mata pelajaran tersebut. Kemudian 7 orang itu dari statistika dan analisa perancangan sistem. Kemudian 15 dari mana? 15 itu statistika dan matematika diskrit. Kemudian jadi 32 dikurangi 7 kurang 5 tambah 15 kurang 5 tambah 5. Jadi 32 dikurangi dalam kurung 2 tambah 10 tambah 5 sama dengan 32 dikurangi 17 sama dengan hasilnya 15. Kemudian di sini siswa yang hanya mempelajari matematika diskrit saja. Dan di sini 45 ini dari orang yang suka matematika diskrit. Dan di sini 15 ini jumlah orang yang suka matematika diskrit dan statistika. Dan di sini 5 itu dari yang tadi yang ini. Kemudian ditambah 10 dikurangi 5. 10 itu dari orang yang suka analisa perancangan sistem dan matematika diskrit. Kemudian kita jumlahkan saja. 45 dikurangi 15 dikurangi 5 sama dengan 10. Kemudian ditambah 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian kita jumlahkan 45 dikurangi 20 sama dengan 25. Kemudian di sini siswa yang hanya mempelajari analisa perancangan saja. Dan di sini N-nya itu 20 dari mana? 20 itu orang yang suka analisa perancangan sistem. Dan 7 dikurangi 5-nya itu dari 7 orang statistika dan analisa perancangan sistem. Kemudian yang 10-nya itu dari orang yang suka analisa perancangan sistem dan matematika diskrit. Kemudian kita jumlahkan saja. Berarti 20 dikurangi dalam kurung 7 dikurangi 5 ditambah 10 dikurangi 5 ditambah 5. Kemudian
20 dikurangi 7 dikurangi 5 sama dengan 2. 2 ditambah 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian di sini ada 5. Kemudian kita jumlahkan, berarti 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Nah, di sini jadi banyaknya siswa yang mempelajari hanya satu di antara ketiga mata pelajaran tersebut, yaitu dari yang pertama itu suka statistika, kemudian matematika diskrit, dan analisa perancangan. Di sini 15 ditambah 25 ditambah 8 sama dengan 48 orang. Kemudian di sini ada diagram Venn, dan di sini ada statistika, analisa perancangan sistem, dan matematika diskrit. Jadi di sini 15 orang hanya suka dengan dengan statistika, kemudian 8 orang suka analisa perancangan sistem, 25 orang hanya suka matematika diskrit, dan di sini 5 orang itu suka analisa perancangan sistem dan matematika diskrit, dan di sini 10 orang suka statistika dan matematika diskrit, dan di sini ada 5 orang suka ketiga mata pelajaran tersebut, dan 2 orang hanya suka statistika dan analisa perancangan. Kemudian soal yang nomor ketiga, yaitu misalkan himpunan A Rangga Alfamart, kemudian Rangga Alfamidi, Hanum Alfamart, Putri Alfamart, Putri Alfamidi, Putri Dandan adalah relasi dari himpunan Rangga Hanum Putri ke himpunan Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan Dandan. Di sini dan himpunan B yaitu Indomaret permen, kemudian Alfamart roti, kemudian Alfamart susu, kemudian Alfamidi susu, dan permen adalah relasi dari himpunan Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan kemudian ke himpunan roti, susu, permen. Maka yang ditanyakan bagian A yaitu tentukan komposisi relasi A dan B. Kemudian yang B gambarkan dan kemudian di sini ada jawaban nomor 3. Yang pertama yaitu disuruh mencari komposisi relasi A dan B. Di sini ada kemudian B relasi A yaitu Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan. Kemudian yang B itu disuruh membuat diagram panah. Di sini diagram panah bagian A yaitu Rangga Hanum Putri, dan di sini ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan. Di sini Rangga ke Alfamart, kemudian Rangga juga ke Alfamidi. Kemudian di sini ada Hanum itu ke Alfamart. Kemudian Putri ini ke Alfamart, kemudian Putri ke Alfamidi, dan Putri ke Dandan. Dan untuk diagram panah yang ke B itu yaitu ada roti, susu, permen, kemudian di sini ada Indomaret, Alfamart, Alfamidi, dan. Kemudian di sini roti berpasangan dengan Alfamart, dan susu itu berpasangan dengan Alfamart dan Alfamidi. Kemudian di sini ada permen berpasangan dengan Indomaret dan Dandan. Dan di sini sudah ada jawaban nomor 4. Dan yang ditanyakan adalah logika ekuivalen. Di sini berikut penjelasannya. Jika P maka Q, dan tidak P atau Q. Kemudian di sini ada nomor 5. Dan nomor 5 sendiri disuruh membuat tabel kebenaran dari bagian A. Yang pertama itu P maka Q atau Q maka P. Di sini P Q, P maka Q, kemudian Q maka P, P maka Q atau Q maka P. Di sini
betul 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 betul, kemudian di sini ada betul salah salah betul salah, kemudian di sini ada salah betul betul salah betul, di sini ada salah salah betul salah salah, dan di sini ada bagian B. Bagian B-nya itu P maka Q dan Q maka R. Di sini ada P maka Q, Q maka R, P maka Q dan Q maka R. Di sini P-nya betul, di sini Q-nya betul, kemudian P maka Q itunya betul, kemudian Q maka R-nya betul, dan P maka Q dan Q maka R itu salah. Di nomor kedua yaitu P-nya benar, kemudian Q-nya salah, kemudian P maka Q-nya salah, kemudian Q maka R-nya salah, dan ini salah. Kemudian baris ketiga yaitu salah betul 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 betul, dan yang terakhir yaitu salah salah betul salah betul. Mungkin sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.